Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika, tetapi kita kali ini akan membahas tentang soal TBK untuk SBMPTN 2020 ya. Di sini kita akan bahas soal tentang TPS. Apa itu TPS? Potensi skolastik ya. Nah, ini TPS ini bertujuan untuk mengukur logika dan analisis untuk calon mahasiswa baru ya. Oleh karena itu, di TPS ini seharusnya menjadi kesempatan untuk calon mahasiswa untuk mendapatkan skor tinggi pada UTBK SBMPTN 2020 nanti ya. Jadi TPS ini karena TPS ini lumayan mudah lah ya. Tapi soalnya banyak, tapi waktu yang diberikan sangat sedikit gitu ya, sangat singkat. Jadi nanti ada 80 soal di TPS dan waktu ngerjainnya hanya 80 menit. Jadi bisa dikatakan satu soal itu tidak sampai 2 menit ya, paling 1,5 menit lah ya, 1,5 menit. Terus nanti kita di sini akan membahas soal yang pengetahuan kuantitatif, lebih ke matematika ya. Langsung saja kita mulai. Jadi pengetahuan kuantitatif itu ada 20 soal dan waktunya itu 35 menit. Ya, jadi nggak sampai 2 menit satu soal, cuma sekitar 1,5 menit gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah sebenarnya adalah soal permintaan dari calon-calon mahasiswa baru nanti ya, karena tidak bisa menghadapi bimbingan karena virus corona, jadi mereka minta untuk buat soal-soal tentang TPS ya, karena memang seperti yang saya bilang tadi, di sini kesempatan untuk meraih skor tinggi di UTBK gitu ya. Ada juga di sini dikasih soalnya, ada 2 siswa ya, dan bagi kalian juga yang melihat video ini menonton bisa juga nanti minta untuk bahas apa gitu, matematika dan fisika. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Jika diketahui X tambah Y tambah Z sama dengan 8 dan Y sama dengan Z, maka ini pilihannya. Terus maka kita buat tadi seperti ini ya, dikasih tahu Y sama dengan Z sehingga bisa kita tuliskan X tambah 2Z sama dengan 8. Nah, dari sini sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa ya, karena ada 2 variabel dan 1 persamaan gitu ya. Sehingga nanti jawabannya adalah D. Z tidak dapat ditentukan. Kenapa contohnya kalau B ya, Z lebih besar 4? Karena bisa aja nanti X-nya 6, maka Z-nya 1 kan, dan Y-nya nggak mungkin. Kalau Z lebih kecil 4, bisa aja X-nya 0, maka Z-nya 4, nggak lebih kecil. Gitu. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa terjadi. Maka Z tidak dapat ditentukan. Mempunyai lebih dari 1 ya, nilainya mempunyai lebih dari 1 solusi. Untuk yang kedua, di sini ada 121, 36, 157, 193, 3YY. Maka YY ini berapa gitu ya. Kalau soal barisan seperti ini, dan ini kan bukan soal barisan aritmatika, bukan barisan geometri, jadi kita nggak perlu hafal rumus-rumus itu. Jadi untuk soal-soal seperti ini, kita hanya perlu banyak latihan soal ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, 121 sama 36, sebenarnya apa hubungannya gitu ya, terus 157 gitu ya. Maka kalau kita lihat ini, 157 ini adalah hasil dari penjumlahan 121 sama 36 ya. 121 tambah 36 itu adalah 157, terus 36 tambah 157 adalah 193, maka nanti di sini 193 tambah 157 ya, atau 157 tambah 193. Maka nanti jawabannya adalah 350. Maka Y-nya adalah 50. Gitu ya, seperti itu. Nah, semoga bisa diikuti ya. Kita hanya lihat polanya aja. Terus ke soal nomor 3. Jika N per 7 tambah N per 5 sama dengan 12 per 35, maka N sama dengan titik-titik. Kalau dari soal ini langsung bisa sih sebenarnya kita lihat jawabannya. Yang pertama nggak mungkin B ya, nggak mungkin B karena nanti kalau B-nya N-nya 35 maka bentuknya nggak seperti ini, nggak mungkin C ya, D bisa jadi, E nggak mungkin juga. Maka pilihannya nanti antara A dan D ya. Tapi supaya lebih yakin harusnya jawabannya nanti A ya, tapi supaya lebih yakin kita cari pembahasannya dulu ya. Ini N tambah 7 tambah N per 5 sama dengan 12 per 15. Kalau kita samakan penyebutnya ya, ini penyebutnya nanti 35 ya, sehingga nanti di sini 5N per 35 tambah 7N per 35 ya, sama dengan 12 per 35. Terus ini nanti 5N tambah 7N kan 12N per 35, itu sama dengan 12 kali per 35. Maka N-nya berapa supaya ini 12? Maka N-nya harus 1 ya. Jadi N-nya harus 1 seperti itu ya. Semoga bisa diikuti ya. Oke, jadi N-nya adalah 1. Oke, kita akan lanjut ke nomor 4 ya. Di sini soalnya dikasih tahu 36, 36, 18, 15, 60, 12, 6.
Bisa dicoba dulu ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya polanya agak susah ya, agak ribet ya. Ini 36 apa hubungannya, 36 ke 18. Kalau kita lihat sekilas maka ini susah sekali untuk ngerjainnya. Tapi sebenarnya ternyata ya kalau kita lihat di sini 36 ke 36 itulah cuma kali 1 ya. 36 kali 1 36, terus nanti 36 ke 18 itu dibagi 2. Lihat polanya kali 1 bagi 2, terus 18 ke 15 itu kurang 3. Terus kurang 3, terus 15 ke 4 itu nanti dikali 4 ya. Kali 1 bagi 2 kurang 3, terus nanti kali 4 lagi ya, 15 kali 4 60, habis 4 berarti 5 ya, tapi di sini kalau kita polanya bagi ya, maka 60 bagi 5 itu 12. Habis bagi kurang ya, maka di sini kurang 6, 12 kurang 6, 6, terus habis kurang kembali lagi ke kali, maka 6 kali 7 sama dengan 42. Jadi jawabannya adalah B, seperti itu. Untuk mengerjakan soal seperti ini nggak ada rumus yang harus perlu dihafal atau diketahui, yang penting kita banyak latihan soal barisan seperti ini. Di sini jika A lebih besar B dan B sama dengan akar 36, maka A kali B adalah, kira-kira jawabannya apa? Kalau A lebih besar B dan B-nya akar 36, maka nilai B-nya nanti 6 ya. Maka kalau B-nya 6, maka A nanti akan lebih besar dari B ya, maka A akan lebih besar dari 6. Sehingga kalau A kali B pasti lebih besar dari 36 ya. Seperti itu. Maka jawabannya lebih besar 36A gitu ya. Terus selanjutnya, jika X dan Y adalah bilangan bulat positif kurang dari 25 yang tidak habis dibagi 3. Perhatikan di sini ya. Kurang dari 25 yang tidak habis dibagi 3, tetapi habis dibagi 5. Jika X lebih kecil Y lebih kecil Z, maka nilai dari XZ kurang Y adalah titik-titik. Nah, ini ada dikasih tahu juga X lebih kecil Y lebih kecil Z ya. Maka yang perlu kita cari pertama itu adalah bilangan yang habis dibagi 5 ya. Di sini kurang dari 25 tidak habis dibagi 3 tetapi habis dibagi 5. Dan kalau kita cari ya, maka bilangan yang habis dibagi 5 itu ada 5, 10, 15, 20, pasti kelipatan 5. Terus tetapi di sini dikatakan tidak habis dibagi 3. Di antara bilangan ini yang tidak habis dibagi 3 berapa aja? 15 habis dibagi 3 ya. 3 habis dibagi 15 ya. Maka yang tidak habis dibagi 3 adalah 5, 10, 20 ya. Ini tidak habis dibagi 3. Dan dikasih tahu di sini jika X lebih kecil Y lebih kecil Z, maka X paling kecil. Maka X-nya pasti 5, Y-nya 10, Z-nya 20 ya. Berarti 5 kali 20 ya dikurang 10. 100 kurang 10 sama dengan 90. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Jika dikasih tahu akar X tambah akar Y sama dengan 11 dan akar X dikurang akar Y sama dengan 3, maka X kurang Y sama dengan 3. Cara yang pertama, langsung dari sini aja kita mulai. X kurang Y ya. X kurang Y itu ternyata akar X kuadrat dikurang Y kuadrat ya. Benar ya. Akar X kuadrat itu adalah X, akar Y kuadrat adalah Y. Benar ya. Terus ini ya. Ini kita faktorkan. Akar X kuadrat dikurang akar Y kuadrat itu sama dengan akar X tambah akar Y dikali akar X dikurang akar Y. Ini seharusnya ada dalam kurung ya. Sehingga tadi X kurang Y itu kan sama dengan ini ya. X kurang Y itu adalah ini. Dan inilah ini gitu ya, akar X tambah akar Y kali akar X dikurang akar Y. Kalau kita lihat akar X tambah akar Y itu adalah 11 dan akar X kurang akar Y itu adalah 3, maka senilai 11 kali 3 sama dengan 33. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. 4 bintang 3 sama dengan 28, 5 bintang 6 sama dengan 55, 2 bintang A sama dengan 14. Berapakah A? Untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus tahu polanya ini seperti apa. Ya. Maka kalau kita lihat ini 4 sama 3 itu 4 kali 3, 12 ya. Dikali 4. Atau 4 kali 3. Oke, kita harus tahu dulu polanya nih ya. Kalau kita misalkan 4 kali 3, 12, maka ini dikali 4, 28. Terus ini 5 kali 6, 30. Kalau dikali 5, 150, nggak mungkin. Ya. Maka kita coba lagi nih. 4 tambah 3, 7. Maka 7 kali 4, 28 ya. Seperti itu ya. Terus 5 tambah 6, 11. 11 kali 5, 55. Berarti tambah dulu baru kali bilangan yang sebelah kiri ya. Berarti ini 2 kali A. Langsung aja kita lihat pembahasannya ya. Berarti ini 2 kali A kali 2 sama dengan 14 ya. Karena tadi dikali bilangan kiri, jumlahkan dulu kali bilangan yang kiri.
Maka ini 4 tambah 2A sama dengan 14. Terus nanti 2A sama dengan 14 kurang 4, maka A-nya nanti dapat 5 ya. 10 per 2 sama dengan 5. Seperti itu caranya. Jadi kita harus tahu dulu polanya nih, yang dua ini. Sehingga nanti kita bisa kerjakan yang ketiga. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Sebuah keluarga memiliki 5 orang anak. Anak termuda berusia X tahun dan yang tertua berusia 2X. Ini soal menjebak ya. Perhatikan ini anak termuda dan anak tertua ya. Terus 3 anak lainnya berturut-turut berusia ya. X tambah 2, X tambah 4, dan 2X min 3. Jika rata-rata usia kelima anak tersebut adalah 16 tahun, berapakah usia anak kedua? Ini juga sebenarnya agak menjebak ya. 3 anak lainnya berturut-turut berusia ini berarti X tambah Y, X tambah 2 ini anak keberapa nih kira-kira? Maka ini sebenarnya adalah anak keempat ya. Anak keempat, anak ketiga, baru ini anak kedua. Jadi yang tanya adalah ini nanti, X per 3. Jadi di sini harus lebih teliti, harus hati-hati ya. Maka kalau nilai rata-rata kan jumlahkan aja semua datanya dibagi banyak data ya. Ini jumlah semua data terus banyak datanya 5. Maka kali silang nanti 80 sama dengan kalau kita jumlahkan ini adalah 7X tambah 3. Terus nanti 77 pindah ruas jadi 77 sama dengan 7X sehingga X-nya nanti 11 gitu ya. Terus ditanya adalah usia anak kedua. Yang ini yang ditanya, hati-hati ya, yang ini. Maka 2 kali 11 dikurang 3 adalah 19. Itu untuk soal nomor 9. Oke, kita soal terakhir. Ini soal yang ditanyakan tadi ya, yang di WA ya. Nah, di sini ada data hasil penjualan rata-rata setiap bulan toko makmur lah ya namanya lah. Toko makmur namanya adalah sebagai berikut. Buku tulis omsetnya 24 juta, keuntungannya 26%. Lem kertas 20 juta, keuntungannya 40%. Nah, ini ada datanya lengkap. Terus jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk buku tulis dan pensil, besar total keuntungan yang diperoleh toko tersebut adalah, maka kita cari dulu keuntungan masing-masing. Tetapi di sini kan dikasih tahu bahwa buku tulis dan pensil omsetnya 2 kali lipat. Maka nanti omsetnya ini kita kali 2 yang buku tulis dengan pensil. Kita lihat saja pembahasannya. Untuk setiap barang ya, untuk setiap barang dulu buku tulis berarti tadi 24 ya, maka kita kali 2 karena promosi tadi naik 2 kali lipat sehingga 2 kali 24 dikali untungnya 25/100. Jadi hasilnya nanti 12 lembar kertas ya. Tadi omsetnya 20 juta, keuntungannya 40%, berarti 40/100 nanti itu 8 penggaris 10 kali 50/100 5. Terus pensil tadi kan 2 kali lipat lagi naik ya karena promosi, maka ini nanti 2 kali 25 dikali 10/105 full point 40 kali 20/100 sama dengan 8 ya. Sehingga untung totalnya itu adalah jumlahkan aja semua 12 tambah 8 tambah 5 tambah 5 tambah 8 itu hasilnya nanti 38 juta gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan soal-soal seperti ini hampir setiap tahun keluar ya. Soal yang ini hampir setiap tahun keluar, jadi perlu dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kalau ada request untuk ngerjain soal UTBK, SBMPTN, matematika, fisika, sama TPA bisa dicek di komen ya, bisa di komen. Terima kasih bagi yang nonton, semoga Anda bisa lolos ya ke PTN favorit Anda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya dapat pemberitahuan video berikutnya. Sekian, terima kasih.